dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengaji dan mengkaji mengenai kisah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam firman-Nya Allah nyatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Dan kami ceritakan banyak daripada cerita para rasul, para utusan kami wahai Muhammad, yang mana tujuannya adalah untuk meneguhkan daripada hatimu, untuk memotivasi daripada hatimu. Maka tujuan kita mengaji dan mengkaji tentang kisah di dalam Al-Quran ini mudah-mudahan menambah daripada keyakinan kita, menambah semangat beribadah kita, menambah daripada rasa keinginan kita, pengetahuan kita akan kebesaran-kebesaran-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini dan sudah di tempat yang lain ataupun sebelumnya kita telah mengkaji tentang kisah Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Maka saat ini kita akan membahas kisah daripada juz 2, yaitu tentang David and Goliath. David and Goliath ini kalau kita dengar dengan bahasa Inggris pernah jadi film juga, mungkin di dalam Bible, di dalam Injil juga ada ceritanya, yaitu cerita Daud dan Jalut, ya. Ini cerita sampai dibikin film sama orang-orang barat dan lain sebagainya. Tapi kisah ini adalah kisah yang memang benar adanya, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW itu tahu, faham tentang kisah-kisah yang bergulir di kalangan Bani Israel. Maka David and Goliath ataupun kisah Daud dan Jalut ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa wafat, kondisi agama daripada Bani Israel ini makin terkikis. Padahal saat Yusha bin Nun ataupun yang disebut dengan Yosua di dalam kitab-kitab Bible, itu pengikut setianya Nabi Musa alaihissalam, ketika memimpin Bani Israel, tanah Palestina dapat mudah dengan direbutnya. Namun sepeninggal Yusha, kemudian ada Kalib, kemudian ada Hizkil, kemudian ada Ilyas dan Ilyasa yang melaksanakan tugasnya, yaitu menjalankan amanahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Sejak saat itulah Bani Israel banyak kegalauannya, banyak keterpurukan yang melanda mereka. Sekian lama nggak ada nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka makin terlunta-lunta bagai domba tanpa pengembala. Dan di tengah kekosongan pemimpinan Bani Israel, masyarakat Israel ini banyak yang melupakan daripada agama. Bahkan mereka ini banyak melakukan daripada dosa dan maksiat, sampai-sampai banyak daripada mereka melakukan pembunuhan terhadap para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menumankan ini dalam Al-Qur'an, wa yuqattiluna nabiyina bighairil haqq. Mereka telah membunuh para nabi-nabi utusan Allah tanpa adanya kebenaran, tanpa adanya hak sedikit pun. Dan kondisi masyarakat Bani Israel ini berubah menjadi kafir, zalim, durhaka. Allah pun murka kepada mereka sehingga mencabut kekuasaan mereka. Dihilangkan kekuasaan daripada Bani Israel yang tadinya mereka bisa mengalahkan daripada seorang raja yang kuat yang ada di Mesir, yaitu Fir'aun. Kemudian Allah berikan kepada mereka tanah Kan'an, tanah Palestina yang tadinya dihuni sama Jabbarin, sama raksasa-raksasa, dipersilahkan di situ, bisa kalah itu raksasa tersebut. Dan akhirnya subhanallah bergulir daripada keadaan terhadap mereka makin keenakan dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka melakukan dosa-dosa besar, diantaranya melakukan pembunuhan terhadap para nabi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bani Israel ini akhirnya diusir dari tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabut pun dirampas. Mereka ini punya satu benda keramat, kalau kita sebutnya itu namanya tabut, ya. Tabutnya punya Bani Israel itu dirampas. Nah, yang rampas ini siapa? Namanya kaum Amalekah.
Mereka ini menyerang Bani Israel. Kemudian apa? Mereka menahan para pembesar Bani Israel, menculik anak-anak, mengambil alih kawasannya Bani Israel. Kemudian mereka ini ngadakan pajak ataupun upeti dengan semena-mena, semau-mau mereka. Benar-benar bencana yang hebat yang terjadi pada Bani Israel. Dan kaum penjajah ini, kaum Amalikah ini dipimpin oleh seorang yang berperawakan raksasa dari dinasti Bukhtansar yang disebut dengan Jalut ataupun yang kita kenal dengan Goliath. Nah, di tengah penindasan Bani Israel ini berharap ada nabi yang diutus buat mereka. Walaupun mereka ini sebenarnya telah melakukan dosa besar, yaitu membunuh para nabi. Mereka berharap agar ada nabi nih yang Allah utus buat mereka. Tapi nggak tersisa akhirnya. Nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala biasa berikan kepada Bani Israel ini nggak tersisa, kecuali biasanya banyak para nabi itu keturunan dari Lawi. Lawi ini saudaranya Nabi Yusuf. Dan subhanallah, ada satu tersisa keturunannya Lawi ini, tapi perempuan. Dan perempuan ini dalam keadaan mengandung. Bani Israel ini akhirnya sepakat untuk ngelindungin dia, biar dia bisa melahirkan seorang nabi. Dan wanita ini terus berdoa di saat kehamilannya agar apa? Agar memiliki seorang putra. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa wanita yang salehah tersebut, dan lahirlah anak laki-laki yang kemudian dinamai dengan Syamil, ataupun dikenal dengan kitab-kitab yang lain dengan nama Samuel. Nah, artinya apa Samuel itu? Allah telah mendengarkan permohonan saya. Dan singkat cerita, Samuel ini tumbuh besar, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang nabi dan rasul, dan diutus untuk mengemban risalahnya para nabi. Bani Israel ini berharap dengan adanya seorang nabi ini bisa berakhir penindasan kaum Amalikah ini. Hingga suatu hari Bani Israel ini minta kepada Syamil agar diangkat seorang pemimpin di antara mereka, yang mana pemimpin ini bisa mengajak mereka untuk berjihad, berperang di jalan Allah, melawan terhadap penindasan ini. Akhirnya mereka nyampaikan kepada Syamil, yang ini Allah Subhanahu wa taala monumenkan daripada momen percakapan mereka dengan Nabi Samuel ini. Idh qala lin-nabi lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Syamil, berdoalah kepada Allah, minta agar Allah jadikan raja di antara kita dapat berperang di jalan Allah. Tapi lagi-lagi Syamil ini apa? Enggak langsung percaya. Karena apa? Karena Bani Israel ini gemar membangkang. Orangnya ngeyelan kalau kata. Akhirnya apa? Akhirnya kata Syamil, dites lagi, wa malana haqala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kalau seandainya nih nanti ada seorang nabi ngajak kita berperang, nanti kalian mundur, nggak mau perang, kata Syamilnya. Tapi apa? Kata Bani Israel meyakinkan, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Gimana kita nggak mau perang, wahai Samuel? Kita ini udah dipisahkan, diusir dari rumah kita. Kita terpisah sama anak-anak kita banyak diculik. Gimana kita nggak mau perang? Kita udah benar-benar ditindas. Akhirnya subhanallah, Syamil pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala utus ataupun jadikan seorang raja di antara kalangan Bani Israel ini yang bisa memimpin mereka. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Syamil ini ataupun Samuel ya. Di pagi harinya ada seorang pemuda tampan, gagah perkasa, soleh dan cerdas, bernama Talut, ataupun yang kita kenal dengan sebutan juga Saul ya. Nah, dia ini tengah mencari keledainya di depan rumahnya Syamil. Tapi apa? Tiba-tiba Syamil ini ngelihat, kayaknya dia ini ada tanda-tandanya bahwa ini tanda dia ini adalah orang besar. Kelihatan dari tanduk binatang dan tongkatnya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada Syamil bahwa
raja yang akan diutus ini tingginya segede tongkat, ya, dan bisa membuat minyak dalam tanduk binatang yang mendidih. Akhirnya subhanallah, ketika Talut ini masuk ke dalam rumahnya Samuel tadi, minyak dalam tanduk itu mendidih, dan Syamil pun bisa ngukur tingginya tadi, didapati ukurannya sama kayak tongkat. Nabi Samuel pun yakin ini Talut lah yang akan memimpin Bani Israel. Tapi ketika Samuel ini ngumumkan, ya, Syamil ini ngumumkan bahwa inilah raja kalian yang akan memerangi Bani Amalekah ini, apa? Serta merta ini apa? Bani Israel ini menolak, nggak mau katanya. Kenapa? Talut ini pengembala miskin, kata dia. Dia ini juga bukan keturunannya Lawi, kata dia. Bukan juga keturunannya Yahuza bin Yakub, kata dia. Lawi ini merupakan saudaranya Nabi Yusuf, dan keturunannya tersebut diyakini sebagai rumpunnya para nabi dan raja, ya. Dan subhanallah, banyak juga keturunannya Yahuda ini, keturunannya Yahuda adalah Yahuda bin Yakub ini, salah satunya apa? Salah satunya adalah nabi, raja-raja, rumpunnya para raja. Padahal berdasarkan silsilah, Talut ini masih duriyah ataupun keturunannya daripada Yakub. Dia ini keturunannya siapa? Keturunannya Bunyamin bin Yakub, saudaranya Nabi Yusuf. Namun tetap saja Bani Israel ini menolak, gak mau lantas percaya, ya. Ngeyel kalau bahasa kita. Bagaimana ini orang miskin, kata dia, pengembala, ya, bisa jadi raja. Bagaimana kita ini dipimpin sama bukan keturunannya Yahuda, kata dia. Bagaimana ini Talut ini bakal memerintah kami, padahal kami ini lebih berhak untuk jadi raja daripada dia. Masih ngeyel, subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya Samuel ini, Nabi Syamil ini menjawab, Allah telah memilih raja di antara kalian, ya, dan menganugerahi terhadap dia ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi Bani Israel ini masih juga ngeyel, nolak. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Syamil ini meyakinkan bahwa akan ada tanda bahwa Talut lah yang akan memimpin Bani Israel. Tandanya apa? Kata Nabi Samuel, tanda dia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut. Tabut itu bakal kembali. Tabut itu peti, itu isinya ada peninggalan, diceritakan ada imamahnya Nabi Musa, ada bolangnya Nabi Musa di dalam situ, ya. Dan itu subhanallah nggak tanggung-tanggung dibuktikannya apa? Yang bawa apa? Yang bawa para malaikat. Para malaikat ini ngarak-ngarak tabut tersebut dikembalikan kepada Bani Israel. Luar biasa. Lihat bagaimana tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Bani Israel. Tapi apa? Tapi subhanallah, tabut yang diyakini Bani Israel tadi dijatuhkan oleh para malaikat, sampaikan ke depan Bani Israel. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, Bani Israel ini yakin, ya udah, ini raja kita udah. Dan dengan singkat saja Talut ini bisa mengumpulkan kekuatan Bani Israel melawan kelompok penindas ini. Talut memilih berapa? 70.000 orang. 70.000 orang dikumpulkan. Mereka berbaris dengan peralatan yang lengkap, ya, berangkat untuk memerangi daripada tentaranya Jalut. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian yang cukup berat bagi mereka, yaitu jalanan Sahara yang begitu tandus, ya. Akhirnya membuat mereka lelah dan kehausan. Di tengah perjalanan Allah ta'ala menguji, ya, pasukan Jalut dengan sungai yang mengalir di antara Yordania dan Palestina. Talut udah wanti-wanti, innallaha mubtalikum binahar, ya, Allah bakal menguji kalian dengan sungai tadi. Jangan ada yang minum, jangan ada yang minum padahal lagi haus. Kalau yang minum itu maka dia tidak akan menemaniku, kata Talut tadi.
Tapi apa? Tapi nafsu membelenggu sebagian besar pasukannya Talut. Mereka pun melanggar perintah yang diisyaratkan oleh Talut, sehingga apa? Mereka minum sepuas-puasnya air tadi tuh. Air daripada sungai tadi. Dari 70.000 pasukan akhirnya berapa? Akhirnya tersisa 300-an atau 313 saja yang mematuhi Talut tadi. Mereka terdiri daripada orang-orang soleh, diantaranya siapa? Diantaranya David ya, yang belum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi. Dengan berat ya udah Talut melanjutin perjalanan walaupun dengan 313 orang. Yang lain gimana? Yang lain mukanya pucat, takut mau berperang. Kenapa? Gara-gara minum air sepuas-puasnya. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Boleh minum di antara para tentaranya Talut tadi cuma satu genggaman tangan. Cuma satu genggaman tangan. Nggak boleh minum sepuas-puasnya. Akhirnya dengan jumlah yang minim ini ya udah mereka maju berperang melawan daripada pasukan Jalut yang besar-besar dan perkasa. Di bawah komandonya Jalut, pasukan-pasukan yang soleh ini mereka berdoa apa? Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kesabaran bagi kami. Nah ini contohnya orang soleh, itu selalu minta doa agar diberikan, dilapangkan, ditotalkan daripada kesabaran. Kita kadang-kadang apa? Kita kadang-kadang diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lupa doa minta kesabaran. Kita langsung minta kepada solusinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh diantaranya apa? Minta agar dilapangkan ya, ditotalkan daripada kesabaran kita. Watsabbit aqdamana, dan kokohkanlah daripada kaki-kaki kami, pendirian-pendirian kami, dan bantulah kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafir, bantulah kami, menangkan kami terhadap perlawanan orang-orang kafir. Dan akhirnya apa? Akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala mereka pun mendapatkan kemenangan. Pemimpin Amalikah tadi yaitu Jalut ya, ataupun yang kita sebut dengan Goliat, yang begitu hebat tadi terbunuh. Namun bukan Jalut, bukan Talut yang membunuhnya. Yang membunuh Jalut ini siapa? Yaitu David tadi. Makanya ceritanya adalah David and Goliath, Daud. Kenapa Daud muda yang membunuh Jalut? Bagaimana caranya? Dia ini bawa ketapel yang mana membunuh raksasa tadi hanya dengan ketapel. Tapi berapa batu yang digunakan? Disebut oleh para ahli tafsir 3 batu dong. 3 batu yang membuat Jalut ini terbunuh, padahal raksasa besar. Tapi batu ini bukan sembarang batu. Batu ini ketika Daud melewati daripada jalanan, batu tersebut berbicara, "Wahai Daud, bawalah aku." Bawalah aku. Akhirnya dibawa sama Jalut. Akhirnya batu kedua pun begitu. "Wahai Daud, bawa aku." Batu ketiga pun begitu. "Wahai Daud, bawalah aku." Dengan batu-batu itulah yang akhirnya apa? Yang akhirnya Daud dapat membunuh Jalut, raja yang kejam tersebut. Sebelumnya juga Talut pernah berjanji, Saul tadi, rajanya Bani Israel tadi berjanji, barang siapa yang dapat membunuh Jalut, maka akan dinikahkan dengan putrinya serta memberinya separuh daripada kepemimpinan Bani Israel. Siapa yang mendapatkan akhirnya? Daud, dan dialah menjadi seorang raja ataupun pemimpin daripada Bani Israel hingga usia Daud mencapai 40 tahun. Talut akhirnya meninggal, Saul tadi rajanya Bani Israel, dan Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi raja. Dan tak hanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengutus Daud menjadi nabi dan rasul, dan Allah turunkan kepadanya kitab Zabur. Nah, ini adalah cerita yang teramat luar biasa yang mudah-mudahan menambah khazanah kita semuanya dan menjadikan kita makin yakin, makin mengisi hati-hati kita dengan hikmah terhadap hikmah-hikmahnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.